البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita murajaah tadi pembahasan bahwasanya seorang yang kafir tidak akan mungkin masuk ke dalam surga walaupun di dunia dia dikenal baik, dikenal melakukan kebaikan-kebaikan, tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri, tidak pernah merampok, suka memberi bantuan, suka memberi santunan, tapi dia kufur pada Allah, maka semua itu tidak bernilai. Karena hakikatnya dia telah berbuat perkara yang paling buruk, yaitu kekufuran dan kesyirikan. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Qala hafizahullah ta'ala, hal yukhalladu ashabut tauhid fin nar? Apakah orang-orang yang memiliki tauhid itu akan dikekalkan di dalam neraka tatkala mereka ketika di dunia melakukan dosa-dosa, kemudian mati dalam keadaan belum bertobat darinya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala hukum mereka di dalam neraka. Nah, bagaimana jawaban untuk perkara ini? Berhubungan dengan seorang yang memiliki tauhid, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam neraka dikarenakan dosa-dosanya. Apakah mereka kekal di dalamnya? Maka jawabannya la, tidak. Selama dia memiliki tauhid, selama apapun di neraka dia tidak akan kekal, mesti akan dikeluarkan darinya. Kemudian bal ma'aluhum ilal jannah, bahkan tempat kembali mereka menuju surga Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan tentang besarnya keutamaan tauhid, ikhwani fillah, karena merupakan penyelamat seorang hamba dari kekekalan di dalam neraka dan merupakan syarat utama untuk mendapatkan peluang masuk ke dalam surga. Sekarang kita butuh dalil. Ini dalil-dalil pokok, ikhwani fillah, jangan dilewatkan. Wa dalilu hadithu Anas radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Akan keluar dari neraka siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah. Tentunya perkataan ikhwani fillah yang dia ucapkan dan dia yakini, bukan sekedar perkataan lisan tok. Ini harus kita pahami. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima suatu perkataan yang hanya di bibir saja dan kosong dari keyakinan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di awal-awal surat Al-Munafikun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang-orang munafik, Allah katakan, jika datang kepadamu wahai Muhammad, mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau Rasulullah. Lisannya mempersaksikan, mengucapkan wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul tahu bahwasanya engkau memang rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwasanya orang-orang munafik sungguh orang-orang yang berdusta. Jadi
yang dimaksud dalam hadis ini man qala la ilaha illallah ikhwani fillah, sekali lagi yaitu apa? Yang mengatakan kalimat tauhid dan meyakininya, mengucapkan dan dia yakini bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan dikeluarkan dari neraka siapa saja mengatakan la ilaha illallah tersebut, wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair, dalam keadaan di dalam hatinya itu ada seberat 1 biji gandum berupa kebaikan. Walaupun kebaikannya sangat kecil dan keburukannya mendominasi, tapi masih ada tauhid padanya, maka akan keluar dari neraka. Qala wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Dan akan keluar dari neraka siapa saja mengatakan la ilaha illallah dan dalam keadaan di dalam hatinya itu ada seberat 1 biji bur, lebih kecil daripada syair. Kalau di bahasa kita ya masih diartikan gandum juga jadinya. Nah, walaupun di dalam hatinya hanya ada seberat 1 biji bur berupa kebaikan, selama masih ada tauhid akan keluar dari neraka. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khair. Dan akan keluar dari neraka siapa saja mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan di dalam hatinya itu ada seberat dzarrah, seberat seekor semut yang kecil berupa kebaikan. Hadits muttafaqun alaih, yang ini menunjukkan ikhwani fillah bahwasanya tempat kembali ahlu tauhid adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apabila mereka ketika di dunia melakukan dosa-dosa, selama dosa-dosa itu bukan dosa-dosa kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan mereka dari nerakanya. Ini menunjukkan keutamaan tauhid yang sangat besar dan merupakan sebab keselamatan seorang hamba. Cuma ikhwani fillah, jangan sampai seorang kemudian berarti yang penting sudah mengatakan la ilaha illallah saja, yang penting yakin tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Aku melakukan maksiat dosa-dosa tidak apa-apa, yang penting nanti masuk surga. Nah, jangan sampai seorang tertipu oleh syaitan ya ikhwani fillah. Ini tipuan dari syaitan. Nah, kenapa? Karena siapa yang mampu untuk bisa bertahan di neraka Allah Subhanahu wa taala ya ikhwani fillah. Harapan seorang muslim yang kalau memang dia betul-betul mentauhidkan Allah, ya harapannya untuk betul-betul selamat dari neraka, tidak terkena silatan apinya sama sekali. Karena sungguh satu celupan di neraka akan menghilangkan dan menjadikan seorang lupa segala-galanya dari kenikmatan yang telah diberikan dahulu di dunia. Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahli an-nar. Bi an'ami ahlil ardi min ahli nar, didatangkan kelak pada hari kiamat orang yang paling nikmatnya dari penduduk bumi, tapi dia adalah penduduk neraka kelak di akhirat. Nah, fayughmasu finnari ghamsatan wahidah, dicelupkan di neraka satu celupan saja. Satu celupan saja. Kemudian ditanya ikhwani fillah, "Na'am, hal ra'aita khairan qad?" Apakah engkau melihat kebaikan walaupun sedikit? Tidak melihat kebaikan sedikit pun. Hal marra bika khairun qad? Apakah engkau telah melewati kebaikan walaupun sedikit? Tidak pernah. Semuanya lupa.
Ini satu contohan bagaimana kalau sehari, bagaimana kalau sepekan, bagaimana kalau sebulan, bagaimana sampai bertahun-tahun. Padahal hari di akhirat kelak ikhwan fillah tidak ada bandingannya dengan hari-hari di dunia lamanya. Nah, maka kuatkan tauhid ikhwan fillah, karena kalau tauhid seorang kuat akan mendorong dia untuk betul-betul mewujudkan konsekuensinya berupa peribadatan kepada Allah yang benar. Lihat para sahabat tatkala memiliki tauhid yang benar, maka yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana mewujudkan ketauhidan tersebut dengan sepenuhnya, beribadah kepada Allah di hari-hari yang dimiliki, di siangnya maupun di malamnya, dan semua waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Perbuatan yang dia lakukan, baik itu amalan duniawi, berusaha untuk ada hubungannya dengan amalan akhirat. Amalan duniawi berupa bekerja, mencari nafkah, amalan duniawi asalnya, tapi ahli tauhid berusaha untuk mengarahkan amalan-amalan duniawi itu tersebut agar bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala demi akhirat. Jangan sebaliknya, amalan akhirat diarahkan untuk dunia. Ini terbalik dan bukan merupakan sifat ahli tauhid. Nasallallahu azza wa jal ayyubina ala tauhid was sunnah walhamdulillahi rabbil alamin.